الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pengajian bulanan di Masjid Al-Hikmah ya, New York, dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pertambahan iman kita kepada Allah. Menambah dekat kita dengan Allah, menambahkan lembaran hidup kita lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini terus berlangsung. Kalau perlu digalakkan lagi dengan kajian-kajian yang lain. Dan ini adalah anggap saja di masjid karena masih kondisi COVID-19. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lembaran hidup kita akan berakhir di dunia ini. Maka segala sesuatu yang harus kita lakukan adalah start from the end. Mulailah dari akhir cara berpikir kita. Akhir kehidupan kita adalah kematian. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk kematian kita? Itulah orang beriman mempunyai keyakinan adanya akhirat. Maka orang beriman punya kacamata, namanya kacamata visioner, punya pandangan jauh ke depan. Apa yang saya lakukan sekarang adalah untuk masa depan. Fokus on the future. Di mana kita melihat fokus ke depan, itulah visioner. Orang yang punya pandangan jauh ke depan. Banyak sekali orang yang melakukan sesuatu di hari ini tidak mempertimbangkan efeknya untuk masa depan. Maka orang cerdas selalu memikirkan masa depan. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang bisa menguasai nafsunya dan dia melakukan segala sesuatu sekarang itu untuk masa depan. Di akhirat itu gimana masa depan? Ke depan itu apa yang akan saya rasakan? Jangan sampai yang kita lakukan sekarang itu melupakan nasib kita di masa mendatang. Na'udzubillah, jangan sampai. Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang bisa menguasai nafsunya. Dibalik, kalau orang mengubar nafsunya berarti dia bodoh. Wa amila lima ba'dal maut. Dia mengerjakan sesuatu untuk masa depannya itu kematian. Dibalik. Kalau dia melakukan sekarang ini nggak mikirin perhitungan masa depan, berarti dia bodoh. Kira-kira gitulah kalau pemahamannya. Hidup itu ada lembaran. Lembaran kita nanti ditutup namanya dengan muqaddimah. Muqaddimah itu namanya sakaratul maut. Kota kecil yang kita akan alami namanya sakaratul maut. Nanti masuklah kota besar namanya maut. Perpisahan kita dengan jasad kita keluar, gitu kan. Tapi proses dari kita mau keluar dari jasad kita, ruh kita itu namanya sakaratul maut. Sakratun dalam bahasa Arab. Syiddatun artinya adalah kepedihan. Sakaratul maut, kepedihan yang dahsyatnya luar biasa menjelang maut. Nah, ketika ini jasad kita keluar dari jasad kita, ketika proses keluar ini namanya sakaratul maut. Ketika ditarik nih, pas keluar tus, nah ini sudah maut namanya. Alam namanya kota besar, masuk lagi setelah kita keluar, nanti kita dikembalikan ke dalam kubur namanya barzakh. Ini proses. Tapi kebanyakan kita tidak tahu nanti sakaratul maut seperti apa. Kondisinya seperti apa. Ketika kita sudah wafat,
nanti saya akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Ini tahu semua. Yang 4 ini tahunya di sini. Ini namanya kaflingnya namanya ini. Kaflingnya namanya, domainnya namanya cognition. Tapi yang 4 ini belum tentu ada di sini. Ini namanya domainnya affection. Affection itu rasa. Maka semua tidak ada yang tidak tahu bahwa kita akan merasakan kematian, setelah itu akan dimandikan, dikafani, disolati, dan kubur. Ketika nanti kita dikubur, proses mau dikubur itu kita di mana banyak tidak tahu. Ketika saya dimandikan nanti, itu saya ngelihat nggak, banyak tidak tahu. Ketika saya dikafani, saya di mana, sayanya di mana, banyak tidak tahu. Maka itu harus kita kupas, harus kajian ini harus kita kupas. Saya itu nanti maut di dalam kubur itu posisinya gimana sih? Saudara kita, keluarga kita, mungkin suami kita, istri kita yang sudah wafat, atau orang tua kita, atau kerabat kita, dia di kubur itu gimana sekarang, lagi ngapain? Banyak orang tidak tahu. Bagaimana alam barzah, tidak tahu. Padahal ini adalah kepastian. Baik. Kita biasanya, saya datang ke travel. Saya mau jalan-jalan berandai-andai. Saya mau jalan-jalan dari Indonesia ke Saudi Arabia umroh. Habis umroh saya mau jalan-jalan ke Turki. Dari ke Turki saya mau jalan-jalan ke Spanyol, berandai-andai. Tentu kita sudah tahu nanti di Saudi Arabia bagaimana, apa yang pakaian yang harus kita siapkan. Mungkin di sana panas. Nanti ketika masuk Turki mungkin dingin. Masuk Spanyol lebih dingin lagi, berandai-andai. Maka harus saya siapkan bla 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 bla. Berapa hari ada di hotel apa ada saja. Nah, biasanya orang persiapannya luar biasa. Ketika keluar dari Saudi, siap-siap pakai jaket karena masuk di daerah yang dingin Turki. Ternyata di sana salju, dia bawa jaket. Nah, ini kita harus mempersiapkan yang sifatnya duniawi luar biasa. Tapi yang akhirat malah tidak dipersiapkan. Bayangkan, seandainya nanti saya ke New York, New York pas lagi musim dingin, berarti bawa jaket. Kemarin saya ke laut, dibawa oleh kawan-kawan, Abah, Pak Budi, pakai jaket, pakai ini nanti dan seterusnya. Orang mau jalan sesuatu itu pasti ada persiapan. Kita banyak tidak tahu persiapan alam sakaratul maut barzah, tidak tahu. Karena kita tidak pernah belajar tentang fase-fase ini. Ini harus belajar apa yang terjadi. Nanti di alam barzah ada lagi namanya kiamat 1. Hancuran langit dan bumi serta hancur, semua hancur, nggak ada yang nggak hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala lil insanu ma laha, dan seterusnya. Nanti akan terjadi kehancuran langit dan bumi. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-qubur bu'sirat. Semua akan terjadi hancuran. Itu namanya kiamat 1. Langit dan bumi serta isinya habis, semuanya selesai. Tinggal dirinya sendiri, nanti apa yang saya harus lakukan? Orang di mana? Ngapain? Banyak tidak tahu. Setelah itu dibangkitkan kiamat 2. Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Di padang mahsyar. Kondisinya seperti apa? Banyak juga tidak tahu. Katanya segini, katanya banyak katanya. Harusnya kita mengkaji hadis-hadis ayat Al-Quran, apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Begini. Jadi bukan katanya-katanya. Maka itu ada orang yang lagi heboh berapa tahun yang lalu, mungkin masuk Hit Andy, berbicara tentang dia pernah mengalami kematian terus hidup lagi. Begini. Sedangkan itu bohong. Kenapa? Karena benar atau tidak benar barometernya ada Al-Quran dan hadis. Bukan apa yang dikatakan orang itu bisa ngarang. Saya lihat ibu saya disiksa. Itu bisa ngarang dia. Dan bisa jadi setan menggambarkan hal itu. Maka itu kembali lagi pakai dalil. Semua harus pakai dalil. Jangan sampai tanpa dalil. Di padang mahsyar nanti ada fase yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Ada namanya yaumul hisab, yaitu perhitungan. Ada namanya mizan. Ada namanya haud. Mizan itu ditimbang. Nanti ada namanya haud itu adalah telaga. Karena panas, matahari di atasnya sejengkal. Matahari itu cuma sejengkal, panasnya luar biasa. Saking panasnya digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah, ada orang yang keringatnya itu berenang sampai telinga. Saking panasnya. Dan di padang mahsyar itu ribuan tahun, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Saking lamanya.
Ada nggak sekarang orang yang umur 100 tahun? Udah jarang. Maka perhitungan seperti yang harus kita pelajari. Masya Allah, mengerikan sekali. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang hari mahsyar. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Matahari sangat panas, tapi ada orang yang menjadi tenang, damai dalam naungan Allah. Kalau bahasa gaulnya dipayungin lah, kira-kira gitu. Subhanallah. Dan insya Allah mudah-mudahan waktu yang singkat pada hari ini kita akan bahas sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la zilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah menaunginya, meneduhkannya pada hari manusia dikumpulkan. Tidak ada satupun yang mendapatkan keteduhan, tidak ada satupun yang mendapatkan naungan kecuali dari Allah. Al-Imam al-Adil, yaitu imam yang adil. Syabun nas'a fi ibadatir rabbih. Anak muda yang ibadahnya waktu masih muda ibadahnya rajin. Wa rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, cinta banget sama masjid. Maka jangan cuek sama masjid ya. Alah cuek mau masjid kayak gimana kan nggak boleh, kita harus cinta. Wa rajulani, yang keempat nih. Ada 2 orang tahabba fillah. Mereka saling mencintai karena Allah fillah. Ijtama'a alaih. Mereka berkumpul karena Allah. Wattafarraqa alaih. Dan berpisah karena Allah. Nanti saya terangkan. Ada lagi. Warajulun tarabathu imra'atun dzata mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Ada laki-laki kemudian dihadapkan oleh perempuan yang cantiknya luar biasa. Udah cantik, dia kaya, ngajakin berhubungan intim, kemudian laki-laki itu mengatakan, aku takut Allah. Padahal udah di depan orang yang sangat cantik, kaya, nggak ada yang ngelihat, dia mengatakan begitu. Warajulun, ada lagi, tasaddaqa akhfah hatta la ta'lam shimalu. Ma tunfiq yamin. Ada orang yang berinfak, berbuat kebajikan, infak, bersedekah, tidak ada yang tahu, dia tutup-tutupi. Maka itu ada orang yang selalu menutupi kebaikan, ditutupi. Dia bersedekah dengan kanannya, kirinya pun nggak tahu. Zaman sekarang kebalikannya. Kamu nggak menghormati saya sudah begini, saya sudah sedekah, saya sudah bangun ini. Banyakan kebalik ya. Nah, ini menutupi kebaikannya. Sampai dia bersedekah kanan, kirinya pun tidak tahu. Wa rajulun dzakarallah. Orang yang mengingat Allah, berzikir, khalian, dalam keadaan sendirian, nggak ada yang melihatnya. Fafadat aina, dan dia menitikkan air mata. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus pahami. Hadis ini sangat-sangat penting buat kita untuk kita introspeksi diri. Saya ini di mana posisi saya, ini di mana posisi saya? Apakah Anda betul-betul dicinta oleh Allah sehingga Allah saking cintanya dinaungi, diteduhkan, diberikan payung di saat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ataupun tidak dicinta oleh Allah. Kita kalau cinta amanah kita, kemudian kita jalan panas, ini nak pakai payung nak, kira-kira gitu ya. Kita jalan sama istri kita panas-panas, wahai istriku sayangku, ini payung, pegang payung sekarang panas. Maka itu ini menunjukkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala tentang 7 golongan ini. Satu-satu kita akan kupas ya. Apakah hadis-hadis Rasulullah SAW maksud daripada ini semua? Nanti di padang mahsyar itu, Masya Allah, panasnya luar biasa. Karena kita santai-santai, itu gampang nanti urusan. Orang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan masa depan. Itu orang cerdas. Maka itu ada orang yang nggak mikir masa depan, mikir yang lalu aja, nostalgia jadi dulu saya kenapa begini. Ngomong yang lalu-lalu nggak habis-habis. Fokus on the future. Coba Anda fokus ke depan. Menjadi seorang visioner. Maka itu menjadi orang yang punya pandangan jauh ke depan. Itu orang cerdas. Maka itu kalau kita ngobrol sama orang, ketahuan dia cerdas atau tidak, kelihatannya dari mana. Dia ngomongin yang mana nih? Masa depan atau masa lalu? Kalau ngomong masa lalu, terus berarti dia tidak cerdas. Kalau orang yang cerdas itu tahu bagaimana yang terbaik. Depan bagaimana? Ke depan itulah namanya orang yang visioner. Balik lagi, kita akan bahas hadis Rasulullah SAW tentang pertama kali
Sab'atun, ada 7 golongan. Yadhillumullah, Allah akan melindungi fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhill. Tidak ada satupun naungan kecuali dari pertama al-imam al-adil. Ini luar biasa. Kata-kata imam yang adil ini pahamannya kan relatif, karena keadilan itu relatifnya tinggi. Menurut sekumpulan adalah adil, menurut sekumpulan tidak adil. Tapi barometer keadilan adalah pertama kali adalah ikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi pemimpin yang adil itu sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya nauzubillah, menjadi pemimpin yang tidak adil. Adanya kezaliman pertanggungjawabannya berat. Kata-kata imam kalau kita lihat redaksi Al-Quran dan hadis kita kumpulkan. Inni ja'aluka linnasi imaman. Ada kata-kata dalam surah Al-Baqarah. Aku akan menjadikan engkau, hai Nabi Ibrahim, sebagai imam seluruh manusia. Jadi imam kita adalah Nabi Ibrahim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW mengikuti Nabi Ibrahim. Itu imam. Ada kalimat imam dalam redaksi memimpin dalam bahasa Arab, ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua, setiap orang adalah pemimpin. Dan kalian mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Jadi setiap orang, saya memimpin, telinga saya, mata saya. Telinga saya bebas, mata saya bebas. Tidak Anda pimpin. Mata Anda harus menatap yang baik, mendengar yang baik. Tutur kata Anda bebas, enggak, Anda harus pimpin. Harta Anda punya Anda, iya, tapi Anda harus atur. Ini harta ditaruh di jalan yang benar. Waktu Anda bebas, tidak. Waktu itu harus diatur sedemikian rupa supaya menjadi yang terbaik. Inilah kita memimpin. Jadi setiap orang adalah pemimpin terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri, terhadap waktunya, terhadap semua. Ini akan ada pertanggungjawaban. Permasalahannya kita ini nggak ada pertanggungjawaban. Kalau dalam dunia perkantoran biasanya akhir tahun itu orang sibuk semuanya. Apalagi bagian keuangan. Ini apa? Akhir tahun. Semua sibuk laporan. Semua perusahaan laporan. Masalah pajaknya, masa ini. Orang itu betapa dahsyatnya pakai target. Ayo laporan semua. Samalah anak murid juga begitu. PR belum, semua homework-nya belum kelar. Semua. Untuk apa? Untuk hasil ujian. Semua pada ketakutan urusan dunia. Tapi coba akhirat. Anda persiapkan semalatus alunna yauma idzin anin naim. Semua akan ditanya. Maka imam yang adil, dia tahu ini pertanggungjawabannya berat di akhirat. Pemimpin apapun akan ada pertanggungjawaban. Ketika dia bisa membangun keadilan, di situ dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diteduhkan. Subhanallah. Keadilan itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Kalau Anda pemimpin, orang kafir pun harus diberikan hak keadilannya. Kalau ini bahas ini bisa berjam-jam ya. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, kisahnya Umar bin Khattab, kisahnya ulama, Khulafaur Rasyidin. Wah, saya tidak akan terjebak ke situ, banyak banget kisah ini. Jadi pemimpin. Nah, sekarang dalam rumah tangga Anda sebagai suami harus adil. Terhadap istri, terhadap anak. Kita punya harta harus adil. Semua diatur. Maka keadilan itu barometernya adalah Al-Quran dan hadis. Harta Anda akan dibebaskan? Enggak. Ada aturannya, ini sekian persen harus Anda sedekahkan. Ini diatur. Waktu pun begitu. Maka kita juga adil dalam tubuh kita. Ada kesehatan. Makan silakan. Wala tusrifu. Jangan Anda makan berlebih. Makan ini nggak boleh, ini boleh, diatur. Semua. Maka keadilan itu adalah harus sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Mizannya adalah, timbangannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita masuk. Hadis yang kedua, berbicara yang kedua, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dicintai oleh syabun, nasya'a fi ibadati rabbi. Ini agak repot buat, mohon maaf bagi orang yang sudah berumur, yang udah kepalanya ubanan. Gitu kan. Kenapa? Karena dalam hadis ini, anak muda tapi ibadahnya rajin. Kenapa disebut syabun dalam hadis ini? Karena biasanya orang rajin ibadah itu udah senja, usia senja. Mungkin udah 50 ke atas, ini kayaknya udah mau mati di ibadah, gitu. Wajar gitu. Maka itu di Indonesia kadang-kadang masjid-masjid yang datang itu orang-orang tua, anak-anak mudanya main gitar, gonjreng, dia nggak main ibadah. Ada orang ahli ibadah, semangat dari mudanya ibadah aja. Nah, inilah pilihan Allah. Sehingga kita betul-betul menjadi pilihan Allah. Kita enak loh kalau dicintai oleh Allah itu seneng sekali. Kenapa? Sampai nanti dipayungi sama Allah gitu. Karena matahari cuma sejengkal, bayangin. Matahari sini sepertinya dahsyatnya. Panasnya kebayang. Nggak usah itulah, kita misalnya summer, saya nggak pernah ngerasakan summer di New York ya. Kata orang panasnya luar biasa gitu kan. Ya, saya sih percaya karena mereka sudah tahunan pernah hidup di sini. Oh gimana di Padang mahsyar. Tapi saya merasakan bagaimana di Padang Sahara yang sangat amat panas, saya merasakan. Itu dahsyat panasnya.
Bagaimana di padang mahsyar. Maka ketika orang itu ibadahnya waktu masih muda, ibadah masih muda udah belajar Quran, dia beribadah Masya Allah. Berarti golongan kedua nggak termasuk saya dong Ustaz. Kenapa? Saya udah umur kepala 5, kepala 6, kepala 7 baru ibadah. Nggak masuk. Karena di sini anak muda. Karena orang ibadah waktu muda itu, wih, nafsunya, ininya kan, godaannya luar biasa. Tapi dia taat kepada Allah. Nah, maka itu anak-anak kita, walaupun masih muda, jangan antar aja bunda ibadah. Jangan. Anda harus cinta Allah. Tunjukkan Anda cinta Allah. Ibadah yang semangat. Sehingga masuk klasifikasi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nomor 2. Ini ada 7 golongan. Jadi kita ingin, kalaulah Anda sekarang, Pak Ustadz saya udah punya cucu, Pak Ustadz mau ceramahnya baru sekarang. Ya kalau saya dari dulu berarti saya juga punya cucu juga, berarti kan gitu kan. Nah, Anda punya cucu, jadikan cucu Anda menjadi orang-orang yang golongan kedua ini. Oke, jadi bagaimana ibadah itu ketika masih muda ahli ibadah, sampai tua pun ahli ibadah. Jangan sampai waktu muda ibadah, nauzubillah tuanya parah. Lebih baik mungkin mudanya dulu rusak, sekarang ibadah. Lebih baik. Tapi yang sangat lebih baik terus dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Golongan yang kedua ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga nafsu kita. Karena keinginan anak muda kan maunya ini, banyak banget keinginannya. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya? Maka mendana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang bisa menguasai nafsunya dan apa yang dikerjakan itu bakal kematiannya. Waduh, nomor 1 saya bukan pemimpin. Nomor 2 saya udah lewat. Nah, mudah-mudahan nomor 3 nih, ya. Udah sampai nomor 7 semua kagak masuk, kasihan banget ya. Kasihan banget. 7 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak, 7. Iya, berarti Anda udah lewat semua tuh. Insya Allah ada. Nah, yang ini nih. Seorang yang cinta masjid, cinta rumah Allah. Nah, hatinya itu terpaut dengan masjid. Kalau di Indonesia kan banyak masjid. Kita jalan nih, udah azan dalam perjalanan, udah kita berdiri dulu sholat. Ada rasa cinta ke masjid itu. Maka itu ditanamkan rasa cinta masjid itu kita dengan sholat berjemaah. Ada lagi nanti sebelum malam akhir Ramadan, namanya Lailatul Qadar, kita beretikaf. Yang harusnya di rumah kita enak, semua serba enak, di masjid sampai subuh. Ngantuk-ngantuk begini kan. Itu menanamkan rasa cinta kepada masjid. Warajulun, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya itu terpaut. Kalau kita ngelihat masjid ada kotor, kita bersihin. Seperti rumah Anda sendiri. Ini rumah Allah. Ini malah rumah Allah dimusuhin. Oposisi. Kacau nih. Oposisi ke rumah Allah. Kacau banget gak sih? Pokoknya saya nggak mau ke masjid lagi. La ilaha illallah. Ini rumah siapa? Gitu kan. Ini rumah Allah. Atau yang sebaliknya. Orang itu nggak boleh ke masjid. Ngapain tuh ke masjid? Astagfirullah. Itu saya ngelihat langsung, saya merasakan langsung. Di depan mata saya ngomong seperti itu. Subhanallah. Emang masjid punya ente, orang lain nggak boleh masuk. Gitu kan. Ini maka dalam bahasa Arab itu masjid jami' namanya. Jami' apa? Jami' al-hikmah. Tapi orang Indonesia udah jami' pakai masjid jami'. Padahal jami' itu yang masjid. Jami' itu mengumpulkan kesatuan umat Islam di situ. Maka orang cinta masjid karena ini rumah Allah. Kita cinta rumah kita, iya. Tapi ketika 10 malam terakhir, tunjukkan Anda, aku lebih cinta rumah Allah daripada rumah saya. Karena rumah masjid ya begitulah namanya juga masjid. Tapi ketika kita ada rasa cinta kepada masjid, kita care, perhatian. Ini banyak kita nggak perhatian ke masjid kita. Saya pernah masuk masjid di daerah Pasar Minggu, kan saya tinggal di situ. Suruh ngisi pengajian, saya masuk. Saya bukan on time, in time, belum waktunya, saya sudah siap. Pas masuk WC-nya, nauzubillah min zalik, baunya. Terus karpetnya kotor, bau. Kita mau sujud, bau banget. Ini masjid kok jadi kayak begini? Tapi rumahnya mungkin orang-orang soal situ, rumahnya harum-harum. Ini masjidnya kotor sekali. Ini hati orang-orang ini hati gimana? Ini rumah Allah kok kayak seperti ini? Coba melihat hadis ini. Gimana hati kita terpaut dengan masjid. Kita harus ini rumah Allah. Coba Anda kalau, nah sekarang ini saya menganjurkan, coba bapak-bapak ibu, sesekali lah Anda di masjid duduk berzikir. Nggak dikejar-kejar, abis ini saya harus ini, abis ini jangan dibuang-buang. Anda free, betul-betul free. Anda duduk berzikir, baca Quran, sholat lagi. Coba, nikmatnya luar biasa. Kalau Anda bisa merasakan kenikmatan ini, Masya Allah. Sekarang saya di Jakarta, saya jalan perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya upayakan ke masjid.
Tapi zaman sekarang susah di masjid. Kenapa? Tol dari Jakarta sampai Jawa Timur itu tol semua. Paling rest area. Nah, sekarang ada beberapa rest area dibangun masjid. Itu lebih damai kita berzikir, subhanallah, subhanallah. Daripada saya masuk musola di SPBU. Gitu kan. Itu kalau di masjid itu berbeda. Ada rasa cinta masjid di rumah Allah. Ada sampah, langsung kita ambil. Seperti rumah kita, cintailah. Ini kadang-kala kita lupa bahwa ketika kita mencintai barang, HP, kita mencintai HP kita jaga HP kita, betul? Ada yang rusak, ini pakai apa namanya? Nggak pecah, kaca dilapisin apalah, gitu kan? Itu saking cintanya harta, nanti udah dikasih lapisin supaya ini nggak pecah, dikasih lagi casing supaya kalau jatuh nggak rusak. Kan? Itu cinta apa? Cinta harta. Sama ketika kita mencintai masjid, kita nggak senang masjid itu kotor. Ada yang kotor, langsung kita bersihin. Ada sampah, kita bersihin. Maka ada orang yang sangat dicintai oleh Allah tanpa Anda sadari, yaitu orang yang selalu membersihkan masjid. Ini kisahnya gini. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sekali, sudah wajahnya jelek, kulitnya hitam, gitu kan. Strato sosialnya di bawah. Kalau bahasa kita, marbot masjid, bersihin masjid doang. Tapi ternyata menjadi kekasih Allah. Bahasa saya adalah manusia-manusia langit. Itu waktu itu Rasulullah SAW bertanya, ini orang ini mana ya, perempuan ini? Ya, Rasulullah udah lama, dia udah wafat. Kamu kenapa nggak ngasih tahu saya, kata Rasulullah SAW. Anda menyakiti saya, kenapa nggak tahu? Mungkin karena Rasulullah seorang presiden yang sibuknya luar biasa, udah mimpin perang. Emang mimpin perang, seorang kan gitu kan, mimpin negara gitu kan. Urusannya banyak. Ya kalau orang dia doang meninggal mah, ya biarin aja lah. Mungkin begitu. Pikiran, biarin aja lah. Oh, saya dikasih tahu Nabi. Nabi marah. Kenapa Anda tidak ngasih tahu saya? Karena ini adalah kasih Allah. Udah dikubur Nabi. Mana kuburannya, antar saya. Maka itu saya kemarin di kuburnya Pak Haji Jumena, almarhum Allah maghfirlahu. Saya sholatin di atas kuburnya. Kenapa? Karena di dalam Islam dibolehkan dalam itu. Di atas kuburnya. Kemarin yang belum pernah datang dan belum menyolatkan saudara-saudara kita karena COVID-19, nanti sudah tidak ada COVID, datanglah ke kuburan Anda sholatkan. Karena kita pulang ke Indonesia, ke kuburan orang tua kita, Anda sholat di atas kuburnya, boleh. Maksudnya sholat jenazah bukan sholat subuh zuhur, maka itu haram. Bukan sholat qobliyah ba'diyah, bukan, ini sholat jenazah. Maka Rasulullah SAW akhirnya menyolatkan di atas kuburnya. Ternyata dia menjadi kekasih Allah. Padahal kerjanya cuma bersihin masjid. Ini kekasih Allah banget. Kenapa? Karena dia cinta banget sama masjid. Dia nggak ridho masjid itu kotor. Selesailah kira-kira gitu. Saya nggak tahu sih masjid Al-Hikmah ya. Bukan habis bazar para kotor-kotor tahu kemana gitu kan. Berantakan, cuek-cuekan gitu kan. Yang penting udah happy. Ini saya nggak ngeritik orang, nggak ngeritik. Bagus, masjid Al-Hikmah cakep, bersih. Orang COVID-19 nggak ada yang datang, ya bersih lah ya. Artinya gimana kita jaga masjid ini supaya kita ada cinta. Ini rumah aku, kira-kira. Semua orang harus punya rasa ini. Ada cinta kepada masjid. Kadang-kadang kita masjid, mau apa kayak terserah kayak masjid. Mau rusak kayak, mau apa kayak. Uang banyak tapi nggak diperhatiin ke masalah masjid gitu. Mau ada listrik, nggak ada listrik. Mau ada gas, nggak ada gas kayak gitu kan. Mau bocor apa nggak bocor gitu kan. Janganlah gitu kan. Kita harus perhatikan rumah Allah. Harusnya kita mencintai supaya kita masuk, hambaku ini betul-betul mencintai masjid. Subhanallah, ini cuma harapan mimpi.com gitu, mimpi.com. Udah menjadi kenyataan. Mau kadang-kala masjid udah malah dimusuhin masjidnya. Masjid kagak bener, masjid dimusuhin, rumah Allah dimusuhin. Subhanallah. Maka tolong hati kita betul-betul ada hati terpaut, terikat dengan masjid. Kangennya ke masjid. Kalau saya masuk rumah kota kemarin ke Washington DC, ada masjid nggak? Kita lihat. Masya Allah, enak banget ya masuk ini. Pokoknya saya ke suatu tempat ada masjid, saya melihat dan kita sholat tahiyatul masjid, penghormatan ke masjid ini. Maka tahiyatul masjid nggak terkenal. Sekarang dilarang. Kenapa? Jam haram untuk untuk sholat tidak berlaku. Anda sholat penting menghormati masjid, selesai. Tidak ada istilahnya dilarang sholat untuk menghormati masjid, nggak ada lagi waktu-waktu diharamkan. Memang ada waktu diharamkan habis subuh. Saya habis subuh saya datang ke masjid. Habis subuh nih, udah selesai saya udah ada sholat. Habis asar saya sana di sini ada masjid ini. Kebetulan saya di rumah Pak Koba. Ada masjid, kita masuk. Pada habis asar sholat, boleh. Ada masalah. Karena ada rasa cinta masjid. Subhanallah.
Jadi upayakan kita ada hati kita terpaut dengan masjid. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Maka itu kalau laki-laki upayakan sholat di masjid, kecuali negara seperti New York susah ya, masjid jauh oke lah. Tapi di Indonesia, masya Allah. Nah, sekarang di sini yang dekat-dekat masjid ke masjid lah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya ya'muru. Ini surat At-Taubat surat 9 ayat 18 dicatat. 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Kata-kata innama itu bukan sesungguhnya. Sesungguhnya hanyalah, pakai hanyalah. Surat At-Taubat ayat 18. Ya'muru. Nah, ya'muru ini bahasa Arab yang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka ya'muru pakai bahasa Indonesia diterjemahkan. Memakmurkan. Ma'mur itu bahasa Arab, makmur. Yang dibangun. Ma'mur. Ya'mur jadi memakmurkan. Ya'muru. Nggak ada bahasa Indonesianya, bingung kita. Makmur. Memakmurkan masjid. Bingung kan? Saya juga bingung bahasa Indonesia. Memakmurkan masjid. Maka ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Apa saya pokoknya memakmurkan. Maka ada istilah ta'mir masjid. Ta'mir itu adalah sebuah lembaga yang menghidupkan masjid. Ya, ya'muru, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang cinta masjid itu dia menghidupkan masjid. Hidup masjid, bukan menghancurkan masjid. Kadang-kala menghancurkan masjid. Ada masjid ribut sampai ke pengadilan, ada masjid di sana jauh sekali. Ya. Sampai ribut antara golongan ini ribut, tonjok-tonjokan. Astagfirullahaladzim. Bukan menghidupkan, malah menghancurkan. Siapa sih? Satu, man amana billah. Barang siapa beriman pada Allah. Wal yaumil akhir. Ini pernah saya terangkan ketika Ramadan. Fondasi yang sangat fundamental adalah Allah dan hari akhirat. Wa qamas shalah wa ataz zakah. Dia bukan hanya beriman pada Allah dan hari akhirat, kemudian menjalankan sholat dan zakat. Jadi kesalahan mendirikan sholat, kesalahan individual vertikal dia, dan zakat kesalahan sosial horizontal. Jadi orang yang ngurus masjid, yang cinta masjid, imam masjid harus punya kepedulian sosial. Kalau enggak, Anda kepentingan diri sendiri, ego sendiri, tidak akan bisa berantem. Maka ada istilah semangat menguasai, ada istilah semangat membangun. Anda yang mana? Kalau menguasai, Anda akan ada perebutan kekuasaan. Akan terjadi perpecahan. Kalau ada semangat membangun, betul-betul membangun, maka akan ada kecintaan, persatuan. Nah, ya'mur itu membangun. Ada semangat memakmurkan masjid. Kan kebanyakan enggak, saya harus berkuasa. Geser, bukan golongan kita. Geser, bukan golongan kita. Terjadi perpecahan. Subhanallah. Jadi pertama kali, amana billah wal yaumil akhir. Kemudian, wa qamas shalah wa ataz zakah. Nah, yang terakhir ini agak berat. Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Tidak pernah dia ada rasa takut kepada siapapun. Cuman Allah doang yang ditakutin. Mampu nggak? Saya takut sama dia. Saya takut sama dia. Gak enak. Maka pengurus masjid itu harus idealis. Tidak boleh disetir. Tidak boleh ditunggangi. Independensi harus tinggi. Dihina orang nggak ada masalah. Kalau bahasa Arab muskil, no problem. Dia harus independen. Nggak bisa diintervensi. Dia punya prinsip-prinsipnya adalah sesuai dengan Al-Quran hadis, bukan prinsipnya yang nggak mau. Prinsip ini beda-beda ya. Prinsip menurut kita bukan prinsip, menurut dia prinsip. Prinsip itu yang sesuai dengan Al-Quran hadis. Kalau Al-Quran mengatakan begini, hadis prinsip. Nah ini kadang-kala enggak. Dia ketakutan. Takut sama jemaah. Jangan takut sama jemaah. Sejuta manusia menghina Anda selama Anda prinsip. Itulah pengurus masjid. Orang yang cinta masjid, mengamalkan masjid, ada kata-kata walam yakhsha illallah. Dia nggak ada yang ditakutin kecuali hanya Allah. Subhanallah, ini mudah-mudahan hanya orang-orang inilah yang mendapatkan cahaya, yang disebut dengan muhtadin, mendapatkan cahaya. Ini golongan keberapa tadi itu? Imam Adil. Yang ketiga berarti ya. Berarti tadi Imam Adil, anak muda yang ibadahnya Masya Allah. Nah, kalau Imam Adil Anda bukan pimpinan gitu kan, ya sudah nggak masuk. Nomor 2 ya sudah tua ya, udah banyak uban, nggak masuk. Nomor 3 masuk nggak? Masuk. Harus aktif di masjid lah kira-kira. Mengaktifkan masjid itu bukan berarti satu masjid doang. Kita di mana ada masjid cinta, semua masjid itu wudhu sholat, tahiyatul masjid. Nanti tempat sujud kita itu di mana-mana kan. Anda ke Turki pernah sholat di sini, Anda ke sini pernah sholat di sini, wih banyak sekali. Saya paling senang yang masjid sholat 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Pernah saya ke Spanyol, ada masjid, kita sholat. Sana ada masjid.
Masjid mulu ente. Ya cuma mau tahu rumah Allah di sini gimana sih rumah Allah gitu. Di Roma dulu tahun 91 saya. Baru lagi mau dibangun masjid 91. Saya mau tahu sekarang bagus sekali karena ini apa yang mungkir itu orang-orang marhum masuk. Ada rasa kecintaan ketika di Napoli cari masjid dapat alhamdulillah. Oh ini ketemu saudara-saudara kita. Karena masjid itu sentral. Akhir ketemu dengan orang-orang ini, ketemu orang Syria, saya ketemu orang Palestina. Sama-sama kita berpelukan, kita ngobrol. Masya Allah, menjadi saudara. Masjid itu sentral. Pemersatu. Coba bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti hayya ala sholat pada datang kan. Bisa takbir. Qobat Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, gerakannya sama. Allah Akbar rukun semua. Sama Allah, gerakannya sama kan, pemersatu. Tapi habis dari masjid itu yang ribut. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ribut. Wah, apa nih? Mau pakai suara harap, pada ribut. Ketika sholat kita bisa bersatu. Di rumah Allah kita bersatu. Dan enggak, di rumah Allah masih ribut. Kacau banget. Yang di sana, yang jauh. Kalau di sini enggak. Ya enggak beda lah. Jadi kalau kita perhatikan betapa banyak kita ini sering ribut masalah masjid jadi tempat perpecahan umat. Ini penting ya. Jadi hati kita harus betul. Apakah Anda cinta masjid untuk kepentingan Anda pribadi atau untuk kepentingan umat? Ukurnya gampang sekali. Apa yang Anda lakukan buat umat apa enggak selesai. Kalau untuk kepentingan pribadi ya bukan. Oh, kalau saya harus menjadi pemimpin di masjid untuk kepentingan pribadi ya kelihatan. Untuk kepentingan kelihatan, nggak usah pakai cerita gitu. Subhanallah. Lanjut kita hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, mudah-mudahan kita masuk ini. Maka itu persatuan penting sekali. Ada 2 orang, tahabba, saling mencintai fillah karena Allah. Ini yang disebut dengan nilai-nilai proaktif, bukan nilai reaktif. Nanti saya terangkan bicara values. Ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Ada orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini penting. Tolong kita perhatikan hadis ini ya. Jadi jangan sampai kita ini hubungan bukan karena Allah. Saya hormati dia karena apa? Sekarang saya gambarkan ada nilai yang sifatnya reaktif, ada nilai yang proaktif. Contohnya begini. Contohnya student. Anak-anak siswa-siswi, murid, taruhlah anak SMA gitu kan. Antara mereka sangat respect, antara mereka, kabar, kenapa Anda respect? Kalau saya nggak respect, saya dikucilkan. Maka respectnya itu berdasarkan kompensasif. Secara materialistik, dia mau dihormati. Maka ada istilah, kalau Anda mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Ini kata-kata tidak bijak dan ini beracun. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Saya ulangi lagi, kalau Anda mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau Anda tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di dalam Islam itu hubungan sosial itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau saya menghormati orang supaya dihormati saya, maka saya menghormati orang selevel dan di atas saya. Maka student ketemu teachers, good morning teacher, good morning mister, wih dihormati. Kenapa? Karena grade-nya di atas guru. Owner sekolah lagi, wih. Atau ketemu para parents yang orang tuanya ini teman-temannya, wih apa kabar sehat gitu, dan seterusnya. Orang tua yang teman-teman dihormati. Maka orang seperti ini dia respect kepada yang selevel atau di atasnya. Karena dia ingin dihormati oleh temannya dan di atasnya. Guru dan tapi ketika di bawahnya, dia tidak mau menghormati. Oh, saatnya di rumahnya ada driver, ada pembantu dimaki-maki. Siapa dia? Nah, maka respect yang ada di sekolah anak ini, student tadi, adalah reaktif. Reaktif karena tergantung orang lain. Kalau dulu saya masih kecil, di Jakarta ada istilah sarimin. Sarimin itu adalah topeng monyet, tung, 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 pakai ini, pakai apa? Pakai ember, tung, 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 sarimin pergi ke pasar, tung, 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 tung. Nah, jadi dia ikutin gendang orang, tung, 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 tung. Sarimin naik sepeda, gitu kan. Ada sepeda kecil, sarimin. Sarimin bawa payung, tung, 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 tung. Dia bergerak karena gendang orang lain. Namanya reaktif. Wih, ada guru saya. Kabar Pak, sehat. Ada bos saya, apa kabar? Ada kepala sekolah, apa kabar Pak? Ada orang tua murid, teman-teman kita. Apa kabar sehat Bila ada babysitter yang antaranya, siapa sih itu orang? Dihina. Kenapa? Grade-nya di bawahnya.
Maka orang ini reaktif. Berarti sama dengan Sarimin dong. Iya sama gitu kan. Gitu kan? Sarimin tahu lah monyet-monyet gitu kan. Jadi orang ini bergerak karena faktor eksternal, yaitu orang lain. Subhanallah. Saya kita konvoy ini berandai-andai. Kemarin kan kita naik kapal tuh berandai-andai, hanya berandai-andai saja, berandai-andai. Kebetulan satu kapal itu semua orang Indonesia. Kita sewa, itu yang ngurus Abah Budi gitu kan. Soalnya ada orang negro masuk berandai-andai. Ini terbuka, ada orang masuk negro. Iya, itu orang hitam. Bukan orang Indonesia. Berarti Anda respect hanya kepada orang Indonesia saja. Maka nilai respect Anda itu reaktif. Ya orang hitam, orang hitam. Apa bedanya Anda dengan Trump? Gitu kan. Apa bedanya dengan polisi yang menghina orang? Kan kita tidak boleh. Siapapun di depan saya harus mencintai because of Allah. Bukan because of orang ini. Kita kadang-kadang tanpa kita sadar kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena di dalam yang keempat ini, hubungan interaksi sosial kita itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Dia punya jabatan, nempel. Dia nggak punya jabatan, dicuekin. Kan gitu yang terjadi. Dia orang kaya, tempel. Kalau nggak, udah miskin, ditinggalin. Berarti hubungan ini bukan karena Allah, tapi karena manusia, dikompensasi kepada manusia. Kita lihat, pernah saya bertanya waktu itu kan kalau di Indonesia sekarang sudah pakai e-money semua, dulu masih bayar di jalan tol. Ini pernah saya cerita ketika pengajian Ramadan kemarin. Jalan tol tuh bayar cash. Sekarang udah nggak ada, bayar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Balikin uangnya. Saya bilang, terima kasih ya. Oh ya Pak, sama-sama Pak. Keras banget suaranya. Ya, saya nyetir. Saya tanya istri saya, kenapa dia suara keras? Terima kasih. Istri saya jawab, ya karena Mas bilang terima kasih, maka dia bilang, oh ya sama-sama. Oh bukan. Coba berpikir, anak saya di belakang, iyalah karena Papa ngomong terima kasih, dia jawab, oh ya sama-sama. Kalau Bapak diam aja kan, dia, bukan itu yang saya tanya, kenapa suaranya keras? Bukan, oh ya sama-sama, kenapa suaranya keras? Kagak bisa jawab. Saya bilang, jawabannya karena jarang orang bilang terima kasih. Bayangin kalau semua mobil terima kasih. Oh ya Pak, sama-sama. Oh ya sama-sama. Sama. Oh ya capek dia, pegel gitu kan. Setiap orang masuk, oh ya coba. Enggak, karena sedih gitu. Oh ya Pak, sama-sama. Dan ini pernah terjadi. Bahkan, Pak. Ada yang kurang. Enggak, saya mau salaman. Kenapa kesalaman? Jarang-jarang Pak ada yang Assalamualaikum, terus terima kasih. Jarang-jarang Pak. Salaman. Ini kisah nyata ya. Kita masuk mall ataupun tempat umum. Mall atau rumah sakit atau tempat umum kan. Kadang-kala ada yang nyapu, ngepel gitu kan. Kan gitu. Mas, permisi Mas mau lewat. Oh ya Pak, silakan. Diberhenti tuh ngepel, berhenti dilihatin aja. Kenapa diberhenti? Oh, karena Anda bilang permisi, bukan. Karena jarang orang respect pada dia. Loh kalau setiap orang permisi, oh ya Pak, kapan ngepel ya kan begini terus berhenti, kapan ngepel ya kan gitu. Kalau nggak kelar-kelar gitu. Kadang-kala saya iseng gitu kan, di WC umum gitu kan. Ada uang 100.000. Habis selesai kita pakai WC. Ini Pak, saking itu dibong. Pak, begitu. Kenapa Bu? Jarang-jarang orang ngasih apresiasi. Anda kadang-kala ya Allah luas Kak, rezeki aku yang luas. Tapi giliran Anda pelit, gimana ceritanya gitu kan. Coba Anda tesnya dalam kehidupan ini, kadang-kala kita ini tidak respect pada orang lain. Respect pada orang lain itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Anda lewat ini lagi nyapu, lagi ngepel di mall, Anda kagak ada permisi Pak, nggak ada. Ketika Anda depannya ada bos Anda, Pak apa kabar? Ya bisa ketemu di mall kita, gini-gini kayak ular keket gitu kan, gini-gini langsung mengkut gitu kan, kayak udang goreng. Kalau udang digoreng kan begini, berbosnya nih, apa kabar Pak? Tapi tadi kenapa? Karena Anda ngeliat, di bos saya yang tadi cuma ngepel doang. Mampukah kita? Everyone kita we have to respect. Everyone, siapa aja enggak. Mau di orang hitam, kayak mau mampu enggak? Nah, di dalam gambaran yang golongan keempat, ini interaksi sosial itu orang yang berinteraksi karena Allah, cinta karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Subhanallah. Ketemu karena Allah, saya melakukan ini karena Allah. Ada orang jalan, Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, memerintahkan malaikat, hai malaikat, ada hambaku sedang berjalan menuju sebuah tempat. Hadang dia. Tanyain, mau kemana kamu? Datang. Jadi dalam banyak hadis, malaikat-malaikat itu menjelma jadi manusia itu banyak.
Banyak sekali. Hadis-hadis ini perlu kita perhatikan. Bukan berarti ini bukan mitos cerita-cerita bohong, tapi ini hadis Rasulullah SAW yang harus kita pahami. Betapa Allah itu menguji manusia. Apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat ini? Cuma nanya mau kemana, ngapain? Ini kenapa Allah menggambarkan hadis ini? Karena Allah menunjukkan ada kekasih aku, dia berinteraksi karena Allah. Orang itu bertanya, saya mau silaturahmi ke sana. Ditanya lagi, mau ngapain? Ada urusan bisnis? Apakah Anda mau berhutang ataupun menagih hutang? Bukan. Saya hanya silaturahmi karena Allah. Karena kecintaan saya kepada Allah. Karena kita kan sekarang, taruhlah ada COVID-19 lah. Ya. Karena kondisinya kan sekarang ini ya kondisi yang sangat yang abnormal lah, nggak normal. Anggap aja new normal sudah dibangun lagi. Coba mampukah kita berinteraksi itu karena Allah Azza wa Jalla? Bahwa ketika kita bersilaturahmi itu bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah. Karena kita silaturahmi ada maunya. Ada maunya. Maunya apa? Apakah Anda, saya datang ke Pak Koba itu ngapain? Para pejabat, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kebetulan saya di rumah Pak Koba nih. Kalau Anda, nggak ada pejabat, saya datang, nggak dapat apa-apa, di mata lu jelek banget gitu. Bagaimana kita berbicara tentang umat, bicara apa yang kita bahas. Ngobrol. Silaturahmi sih biasa, tapi nanti bahasanya penuh dengan muatan anfa'umlin. Jadi gerak, apa kata akhir malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hambamu datang ke orang saudaranya karena engkau. Jadi Allah ini mau menunjukkan kepada malaikat, inilah yang aku cintai. Dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita jangan, saya nggak enak. Ini ada maksiat, ayo minum. Narkoba lah, apalah, nyimeng lah. Nggak enak teman-teman, ya udah deh. Anda berpisah aja, katakan tidak. Kalau harus berpisah karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada masalah. Kalau memang kita harus berpisah karena Allah. Tapi kalau tidak, ya Anda ajak dia kepada yang baik. Kita bersatu, maka itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana menjaga keimanan kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita banyak-banyak duduk dengan orang soleh. Menjaga keimanan itu, kalau kita jarang duduk dengan orang soleh, ya kita nggak dapat kesolehannya, nggak ada percikannya. Maka itu ada hadis Rasulullah SAW, dalam hadis itu, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, untuk menjaga keimanan saya ini gimana? Kadang-kala naik turun, masih bagus sih daripada turun-turun, gitu kan? Ada naikin kita, naik turun. Atau Rasulullah SAW, jangan salah nih tentang hadis ini, please, jangan salah. Rasulullah SAW tidak pernah mendiskreditkan, menghina, atau underestimate terhadap predikat seseorang. Tapi ini filosofinya. Anda bergaul dengan orang yang soleh, seperti Anda bergaul dengan penjual parfum. Kalau Anda bergaul dengan parfum, wangi banget, bangun banget ya, dari toko ini parfum, kan enak. Paling tidak, nyobain teman-teman, cobain Vin, keren banget. Mau pulang, nih hadiah, kan kadang-kadang gitu. Dikasih kita, baunya harum. Nah, orang soleh itu seperti penjual parfum, enak, betah. Jangan bergaul dengan orang yang banyak maksiatnya seperti penempa besi. Penempa besi baunya gerah, baunya panas. Kalau kita dengar orang ngomel mulu, marah mulu, puyeng kita puyeng, gitu kan, ribut mulu. Nah, itu seperti baunya gerah ya. Keringetan, udah keringetan, bau keringat. Belum lagi bau asap apa tuh bekas bakaran. Belum lagi kena percikan apinya. Ini bolong. Kalau para perokok kan kadang-kadang ada bolong ini gitu kan. Perokok itu lihat. Ada percikan api masalahnya. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad SAW menghina penempa besi, memuji penjual parfum. Bukan, ini hanya analogi saja, kiasan. Maka menjaga keimanan kita itu harus duduk bersama orang soleh. Pernah saya tulis, ada dua yang harus Anda selalu duduk. Pertama, orang yang soleh, yang kedua, orang susah. Ya. Dua orang ini kita gaul dengan orang-orang susah, itu akan membersihkan hati. Oke. Tadi nomor berapa tadi? Pertama, Imam Adil, ibadah. Nomor 4, ini ada 7 ya. Ini saya nggak bisa panjang-panjang, karena habis ini saya ceramah lagi. Gitu. Yang selanjutnya, nah ini jarang-jarang, hari gini mungkin susah sekali. Rajulun talabat imra'ah dzat mansib wa jamal. Ada perempuan yang cuantiknya udah kayak setan gitu kan. Cuantiknya,
kemudian dia kaya, jabatannya tinggi gitu kan. Kemudian dia ngajak laki-laki. Terus laki-laki mengatakan, aku takut Allah. Subhanallah. Saya selalu ceramah ini katanya, anak-anak muda, hari gini ada anak muda kayak gitu, mana ada Ustaz gitu. Ini hancur banget kan. Jadi ada orang, gak mungkin kali gitu kan. Udah cantik, kaya gitu kan. Terus dia punya jabatan atau dari strata yang tinggi, terus ngajak ML, makan lontong gitu kan. Wih, aku takut Allah. Jarang. Nah, kalau ada orang seperti ini, kata Allah, ini kekasih aku. Lihatlah bukan hanya itunya, lihatlah, oh ternyata dia karena ada rasa takut kepada Allah ini. Ini pernah saya terangkan waktu Ramadan. Siapa orang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saa'ati mushfiqun. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla sementara dia tidak melihat Allah. Dibalik. Pernah saya terangkan, ada orang Rasulullah bercerita. Ada orang beramal ibadah, Masya Allah. Kalau ditumpuk amal ibadah seperti gunung. Ini pernah saya cerita nih waktu Ramadan. Seperti gunung, bayangin. Ketika di hadapan Allah, amal ibadahnya, gunung itu hancur. Seperti debu, tidak haba'an manthura. Maka kalau dalam ceramah-ceramah saya, hati-hati jangan sampai haba'an manthura. Itu maksudnya jangan sampai amal ibadah kita jadi debu yang bertebaran. Nggak ada artinya apa-apa. Padahal ibadah sholatnya tobe markotobe itu kol-kolah itu kan, puasanya Masya Allah gitu. Zikirnya tobe dan seterusnya kata Rasulullah, tapi nanti di akhirat menjadi sia-sia. Siapa itu Rasulullah? Kasih tahu sifatnya gitu. Orangnya seperti apa supaya kami tidak terjebak seperti mereka. Artinya kulitnya seperti kalian, orang seperti kalian, ibadahnya seperti kalian. Tetapi ketika di dalam keadaan kesendirian, dia berbuat maksiat. Tapi di depan orang, wih, alimnya top, gitu. Wih, tapi di balik itu, na'udzubillah. Karena dia sungguhnya eksistensi Tuhan seakan-akan sudah tidak ada lagi. Nggak ada takut-takutnya. Nyolongnya jalan, maksiatnya. Pokoknya kalau dalam keadaan orang nggak ngontrol, bebas, nggak ada yang ngontrol. Bebas. Dia tahu nih aman. Wih, dimaksiat. Nah, na'udzubillah. Nah, inilah gambaran orang yang dibenci Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah siapa? Yaitu dia kalau Nabi Yusuf ketika diajak oleh orang yang punya jabatan tinggi, perempuan, cantik, jangan salah ya. Bukan berarti Nabi Yusuf nggak mau karena dia nggak cantik. Begitu kan. Oh, itu kan Nabi Yusuf kan nggak berzina. Iya, ya, karena dia jelek. Salah. Lihat redaksi Al-Qur'annya. Walau kata hamad bi wa hamma biha. Lihat redaksi. Perempuan itu udah kebelet, udah gemes mau berhubungan dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf juga demikian. Redaksi Quran. Tapi Nabi Yusuf adalah maksum, dijaga oleh Allah. Jadi Nabi juga manusia. Oh berarti dia cantik lah, ya cantik. Nabi Yusuf juga ganteng. Dia juga penasaran, Nabi Yusuf ganteng banget ya. Bayangin, saking gantengnya orang-orang disuruh bawa buah pakai pisau. Cuk, jalan tuh Nabi Yusuf. Ini bukan orang Sunda. So, Nabi Yusuf lewat. Bayang. Ini kebelan nggak kerasa saking gantengnya tuh. Coba ibu-ibu lihat suami Anda ambil pisau gitu kan. Kebelan kerasa nggak gitu kan. Gitu. Ini suami belum kelihatan udah kerasa perihnya gitu kan. Nah, ribut mulu gitu. Saya penasaran Nabi Yusuf. Quran cerita, ini ganteng kayak apa gitu. Sampai kebeler tuh kagak kerasa saking gantengnya. Subhanallah gitu. Kita pun laki-laki ngeliat cewek yang tercantik di dunia pun kebeler kerasa gitu kan. Subhanallah. Ini saking wow, kebeler kagak kerasa, ini gimana ceritanya? Ibu-ibu pas penasaran mau ngeliat Nabi Yusuf, sama saya juga. Kalau ibu-ibu penasaran mau ngeliat Nabi Yusuf, lihatlah suami Anda. Lanjut. Langsung nyentuh. Beda Pak Ustaz. Kita orang yang belum kelihatan udah sakitnya di sini, sakitnya di sini. The power of mama. Kita diam aja kalau mama ngomong. Ya. Balik lagi tadi. Jadi ada orang yang dipanggil oleh perempuan untuk melakukan hubungan intim, dia mengatakan aku takut Allah. Wih, berat banget nih. Gitu. Yang satu Imam Adil kalah masuk. Yang kedua
anak muda kita udah tua. Gitu. Nah yang tadi ya, nomor 3 mungkin nih kita bisa masuk kelas kasih orang yang mencintai masjid ini, mudah-mudahan nih masuk kelas kasih ini ya. Sekarang ada depan kita yang di New York ini ada Masjid Hikmah. Ayo kita cinta Masjid Hikmah. Ayo kita aktif di Masjid Hikmah. Adalah peduli ya. Yang di Masjid Hikmah jangan belagu. Tumben datang, tumben. Siapa lu? Ini dulu yang ribut. Nggak boleh, ini masjid punya ente. Ini nggak boleh lah, ini milik Allah ya. Lanjut. Kemudian ada orang yang berinteraksi karena Allah. Ini proaktif karena Allah. Saya ngeliat siapapun, saya harus respect pada dia. Respect. Gitu. Kemarin di perahu itu, di kapal yang kita sewa itu, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, kan. Saling tukar makanan, yang satu bawa bakwan, yang satu bawa risol, kan gitu kan. Kita emang nggak bawa apa-apa, tinggal makan sore, makan sih. Masya Allah. Jadi kenal, asal saya tuh, wah itu Abah Budi itu keren gitu ya. Kumpul, jadi ada kebersamaan. Semua karena Allah. Subhanallah. Ini yang umpan ikannya, pokoknya enak banget lah. Kebersamaan itu Masya Allah. Jadikanlah interaksi sosial kita karena Allah. Oke, masuklah Anda takut Allah. Pak Ustadz, saya mau masuk golongan yang keberapa tadi? Nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 enggak, nomor 4 enggak. Nomor 5 aja Pak Ustadz gitu kan. Tapi enggak ada perempuan yang cantik yang manggil saya, enggak usah masuk itu. Lihat esensinya. Esensinya Anda takut Allah di mana saja karena takut Allah itu yang terpenting. Enggak ada yang ngajak ente loh, saya juga jelek Pak Ustadz. Gitu. Mau masuk yang nomor 5 enggak bisa. Iyalah, gitu kan. Ada wajah pas-pasan mau harapkan ada wanita yang cantik yang ngajak makan lontong mindahin lemari gitu kan. Tapi dia mengatakan aku takut Allah. Oke, masuk ada 2 nomor lagi, masih ada 2 nomor ya. Wa rajulun tasaddaqa akhfa. Dia bersedekah tapi ditutupin kebaikannya. Hatta la ta'lam shimal. Sampai yang kiri kagak tahu, yang kiri enggak tahu. Dia matun fiqu yaminu. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri enggak tahu. Sedekah tangan kiri enggak tahu. Ini maksudnya kalau bahasa gaul kagak ember, kalau bahasa gaul. Ember tuh ngomong kemana-mana. Juga pertama kali pulang ke Indonesia, ember. Ini ember banget nih, saya nggak ngerti. Ember sih, gitu. Banyak bahasa Indonesia yang sudah berubah gitu. Saya kan dari tahun 80-an sudah keluar, pulang tahun 2003. Jadi bahasa Indonesia banyak berubah gitu. Saya nikah dengan istri saya hitungan jam, ketemu jadi istri jalan-jalan ke pasar, istri saya bilang, "Mas, tasnya lucu." Saya pegang tasnya, "Mana yang lucu?" "Oh, tas lucu." Saya bilang, "Lucu itu bagus." Oh, bahasa Indonesia sudah berubah gitu kan. Sekarang orang banyak bacotnya namanya ember. Ember banget, kan nggak nyambung. Ini maksudnya apa? Saya udah sedekah di sana, saya berbuat baik. Please, kalau Anda berbuat baik, diam aja. Supaya masuk kelas kasih nomor 6. Nomor 6 ya? Nomor 6 nih. Ini harus, ini kan enggak. Kamu tuh apa? Loh, saya udah berbuat begini. Malah minta apresiasi. Nah, ini cerita yang tadi pagi kalau tidak salah. Nah, ceramah tadi pagi saya bahas ini. Kita nyekolahkan ponakan kita karena orang tuanya mungkin sudah wafat ataupun dalam keadaan kaum duafa lah. Kita sekolahin gitu. Kita diam-diam tiba-tiba kumpul keluarga. Bu, kamu perhatiin ponakan kamu, jadi jangan pelit. Enggak tahu. Akhirnya meledak juga. Tanya tuh, siapa yang nyekolahin? Siapa yang bayaran semesteran siapa? Kan ribut juga kan. Itu ternyata jadi kekasih Allah susah gitu. Susah. Tahu, Bu, kamu jangan pelit sedekah. Padahal sedekahnya yang diomongin itu lebih banyak daripada yang bacot tadi, yang ember tadi. Coba Anda ketika berbuat baik tidak diberikan apresiasi, diam, nggak apa-apa. Itu menjadi kekasih Allah. Itu maksudnya. Jangan tekstual, Pak Ustadz. Sebentar, saya mau ngasih zakat. Tangan kiri diumpetin. Kenapa Pak tangan kiri? Supaya masuk golongan yang ke-6. Hari gini tekstual, tangan nggak usah dilipat Pak, asik-asik aja gitu. Nggak usah kasih-kasih aja. Bukan berarti tangan diam nanti itu masukin gitu. Nggak begitu tekstual banget. Ini banyak pemahaman tekstual di pengajian-pengajian. Open mind. Dengan pemahaman, tiba Nabi tekstual. Jangan begitu. Buka your mind, open your mind. Gitu. Ini maksudnya adalah menutup. Ketika ada orang yang tidak memberikan apresiasi kepada kita, padahal kita berbuat baik, itu kesempatan emas. Saya harus masuk kasih biarannya. Kita masak nih, ibu-ibu, bawa makanan ini. Wih, makanannya enak banget. Padahal itu masakan kita. Kamu kok nggak pernah bawa makanan sih? Padahal yang dimakan tuh makanan kita kan gede banget gitu.
Jangan pelitnya pakai membawa makanan gitu. Kasih racun juga. Itu kan gitu akhirnya kan gitu. Kebanyakan kita ini mau dapat apresiasi atas kebaikan yang kita lakukan. Nggak masuk klasifikasi nomor 6. Jadi paham ini begitu. Karena dalam berinteraksi sosial itu ketahuan siapa yang mampu. Anda berbuat baik, udah diam aja. Kita berbuat baik kadang-kala dihina orang loh. Ini kajian yang tadi pagi saya sudah bahas. Aduh, yang ke-6 berat juga ya. Yang terakhir apa Pak Ustadz, mudah-mudahan masuk gitu. 1-6 kagak masuk, 1 kagak masuk. Wah, ke-6 ini agak repot gitu kan, karena Anda harus banyak berzikir. Apa itu yang ke-6? Yang ke-6 adalah ketika Anda berzikir dalam keadaan khalian, sendiri, cendilian, belani, zikir sampai nangis-nangis gitu kan. Wa fadat aina. Maka itu kita harus memahami hadis-hadis ini, Bapak-bapak Ibu. Apakah Anda mampu? Kadang-kadang menangis depan jemaah nangis. Kayak sinetron. 3, 2, 1, rolling, action. Wih, mulai itu. Mulai ada, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Pak host, tolong ini nanti saya ingin share screen-nya dibuka, gitu kan. Karena saya nggak bisa dari tadi screen saya nggak bisa sharing. Pak. Siap, udah bisa. Oh, tadi. Maaf ya belum. Udah mau habis sudah. Nggak apa-apa. Maaf. Gitu. Jadi Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting sekali buat kita agar kita mengerti 7 golongan yang mana yang tadi saya terangkan. Yang terakhir adalah kalau Anda dalam keadaan sholat sendirian nggak ada yang ngelihat sama sekali, mampukah kita menitikkan air mata? Ini cerita dulu waktu saya belajar di Konstantin University, lucu. Pernah saya cerita juga. Ayah Pak Arifin khutbah di KBRI, jauh banget gitu kan. Ya udahlah, Bismillah, saya berangkatlah ke kedutaan ke ibu kota. Saya khutbah di kedutaan. Habis selesai kan biasalah khutbah di kedutaan. Hei, saya gini lah biasalah. Apa kabar? Duta besarnya mojok dan nangis, gitu kan. Berzikir. Duta besar kalau lagi begini nggak ada yang berani nyentuh, nggak ada yang berani, nggak berani kan. Dia diam, nangis dalam hati saya, hebat sekali nih orang. Ini gambaran 7 golongan gitu kan, mungkin bisa nangis di sendirian. Wah, akhirnya saya ngobrol, saya tanya, Pak, waktu kita berdua ngobrol kan, waktu Idul Fitri kemarin saya lihat Bapak nangis hebat sekali. Gimana ya Pak supaya seperti itu? Kenapa Bapak bisa menangis? Bagaimana nggak menangis, Arifin? Gitu. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya ingat anak saya jauh, berarti kagak masuk. Jadi kagak masuk. Anda nangis itu karena apaan gitu kan? Nangis ya Allah, dizikir malam-malam. Kenapa? Utang belum bayar lain, gitu kan? Jadi Anda putus cinta, mau kawin sama ini kagak diterima, udah diterima putus, nangis bukan karena Allah tapi karena putus cinta. Jadi ini berzikir itu murni karena Allah, karena ada rasa takut pada Allah, karena banyak dosa ya Allah, banyak dosa ya Allah. Nah, itu baru masuk, gitu kan? Ya Allah, ulangkan saja kan gitu kan. Lagu-lagu gelas-gelas kaca ini ciri zikir apa ini lagu jadul, kelihatan umurnya kan dari lagu jadul. Jadi kalau kita lihat orang banyak menangis bukan karena Allah, tapi karena tender nggak dapat, harta terlilit hutang, dia berzikir, takut nangis. Nangis karena dia susah. Coba nangis karena Allah, ya Allah aku takut banyak dosa. Jangan ini ibarat saya tidak diterima ketika aku wafat dalam kain kafan. Apa yang saya bawa? Itu. Jadi ya, ini mudah-mudahan yang 7 golongan ini Bapak-bapak Ibu bisa memahaminya. Jangan sampai kita nggak masuk 7 golongan ini. Ya. Paling tidak adalah 2-3 kelompok yang kita bisa masuk. Kalau nomor 1 mungkin Anda bukan jadi pemimpin, oke lah. Tapi nomor 3 bisalah. Apalagi kita punya masjid hikmah ini. Oh kita cinta masjid lah. Nomor 4 bisalah kita rubah cara hidup kita. Kita berinteraksi sosial karena Allah. Nomor 5 tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Oh ya aku takut pada Allah. Di mana saja. 1 rupiah pun Anda nggak boleh mencuri karena takut pada Allah. Itu masuk kasih. Gitu kan. Subhanallah. Ada sedekah diam-diam. Maksudnya nomor 6 bisalah. Kenapa? Semua kebaikan saya diam. Tutup dan bacot tentang kebaikan Anda. Udah diam. Ada orang tidak memberikan apresiasi. Ya Allah,
Engkau tahu apa yang sudah aku lakukan. Biarin aja. Subhanallah. Ini kan pernah saya cerita, ada orang tenar masuk TV, sangat tenar sekali, masuk mentoy, masuk TV, dengan timnya, krunya. Saya waktu pakai celana pendek, pakai kaos oblong, banyak banget tuh, satu grup semuanya. Akhirnya ketemu, transitlah di tempat base camp saya. Yang nyuruh transit itu ada ustadznya di situ, gitu kan? Ketemu. Orang yang tenar ini tidak tahu saya itu berjuang di Mentawai, duduk dengan tim kameramennya tuh banyak. Jadi dakwah di Mentawai itu harusnya begini. Harusnya begini, saya diam aja. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Begini saya. Nah yang antar itu kan udah ambeien dia nggak salah ngomong sama orang. Ya gitu kan. Pak Ustadz ini, dia terus harusnya begini, saya diam aja. Oh ya, emang bau sih. Ya mudah-mudahan antum bisa membangun Mentawai. Kita tuh, dia nggak tahu kita sudah bertahun-tahun di Mentawai. Saya itu udah selesai, baru dibisikin sama yang antar itu. Oh ini Pak antum juga berjuang di mana? Enggak. Ada kawan saya istilah itu staf saya istilahnya, tim saya penterjemah. Harusnya antum yang masuk TV. Astagfirullah. Ketika Anda orang tidak memberikan apresiasi, asik-asik aja karena hubungan kita dengan Allah. Tadi pagi saya terangkan bahwa keikhlasan adalah rahasia aku. Yang tadi pagi. Nah rahasia Allah itu kata-kata Allah Azza wa Jalla. Dan aku letakkan keikhlasan itu dalam hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu ikhlas itu ditaruh di hati orang yang aku cintai. Kita kan kalau ngasih sesuatu yang berharga kepada orang kita cintai kan. Saya senang dia nih. Kasih jam, dikasih emas. Aku cinta engkau wahai istriku, dikasih apalah. Kita ngasih itu pada yang kita cintai. Anak kita cari, nih HP terbaru, ini jam bagus, apapun namanya. Allah mengasih pada orang dicintai adalah keikhlasan. Maka itu ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu nggak bacot gitu, nggak ember tentang kebaikan kita. Selesai. Nah, itu maksudnya. Kalau tidak mampu ya masuk yang terakhir. Anda berzikir takut karena Allah, bukan karena manusia. Itu saja Pak Kris. Saya rasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, dari 1 sampai 7 Ustaz. Saya nggak tahu di mana. Insya Allah. Oke, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, nah sekarang ada yang mau bertanya, sebentar saya hidupin dulu. Ya, tafadhol Bapak Ibu, silakan diambil sendiri. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Itu ada pertanyaan di chatting Pak? Sebentar, kayaknya bukan pertanyaan ya Pak. Cuman ini doang, salam semua, salam. Itu dari Pak Tri Hartono, Pak. Oh, di mana Pak? Saya nggak lihat. Oh, dia masuk private sebentar. Bapak, ya private. Pak Ustadz, saya pernah mendengar dalil bahwa tempat sujud kita akan memberi kesaksian di akhirat. Apakah dalil ini sahih? Apakah karena alasan ini, maka setelah sholat wajib sebaiknya kita bergeser di tempat lain? Benar. Jangankan tempat sujud. Kita berzikir, ini sana saya berzikir di sini. Ini samping saya ada kursi. Kursi ini terbuat dari kayu ataupun dari apalah. Dia merekam dan menjadi saksi. Baik. Depan saya ada gelas, di dalamnya ada air. Gelasnya menjadi saksi, air menjadi saksi. Dahsyat. Saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara saya sampai 2 blok rumah kedengeran, 3 blok. Allah di dalam 3 blok dari sini sampai 3 blok itu, soalnya ada pohon, ada kerikil, ada batu, itu jadi saksi semua. Selama suara itu kedengaran oleh pohon itu merekam si fulan dia azan. Jangankan tempat sujud. Jadi semua jadi saksi, maka itu saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu berzikir yang banyak. Ini mimpi.com sih. Yuk kita kumpul di masjid, yuk kita berzikir. Karena kanan kiri Anda itu tembok-tembok yang sudah merekam zikiran-zikiran yang luar biasa. Terekam semua. Jangan sampai tembok-tembok masjid merekamnya yang berantem. Yang masjid sono, yang jauh, masjid kita mah enggak. Yang jauh di sono. Jadi rekaman-rekaman ini penting. Maka itu rumah kalau bisa ada baca Qur'annya, ada sholatnya, kan gitu. Jangan seperti kuburan. Itu betul. Kita sholat di rumah kita, baca Al-Quran depan kita.
Kalau berbicara tentang saksi, kalaupun hadis tentang sujud itu hadisnya lemah, hadis-hadis yang lain lihat begitu caranya. Hadis yang lain kuat, wah kuat, gitu pahami. Jadi hadis itu bukan lemah langsung dibuang, tidak. Nah, kalau kita pindah tempat sholat, iya betul. Sehingga tempat-tempat sujud kita banyak yang menjadi saksi. Maka itu kalau saya ke sebuah tempat, upayakan kita sholat di mana yuk, gitu kan. Di mana kek, gitu kan. Di sini mana ada masjid, ya di mana kek, di mana kita kumpul, sholat gelar kek, tempat taman, baik di Kanada waktu itu ataupun kemarin kita dengan Pak Kris, sholat di mana Pak, di rest area mana lah gitu kan. Di rest area ya. Oh kan di rest area kan, karena di situ nggak boleh di rest area, gelar di luar kita, ataupun di tempat di taman mana lah saya lupa tuh. Kita sholat, itu menjadi saksi, rumput pun jadi saksi. Maka itu orang yang selalu, kemarin kita zikir ini 100 kali, ini 100 kali, depan Anda apa gitu. Dia merekam. Gitu. Maka itu kalau saya berzikir yang hari Jumat itu, kadang-kadang depan saya ada air. Gitu. Air itu saya akan minum, dengan air itu kita minum. Karena dia akan mempunyai kekuatan. Ini yang nggak bisa ditawar dengan akal. Jadi mereka merekam kok. Gitu kan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Redaksi ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran berulang-ulang. Berzikirlah semua di langit dan di bumi. Sampai tanah pun ngomong nanti di akhirat. Ini yang harus kita terangin. Nanti di alam barzah gimana sih? Nanti ngobrol kita sama tanah tuh ngobrol Bayan. Sama tanah ngobrol. Oh iya. Wahai hamba Allah, aku rindu kepada kamu. Kalau bahasa gaulnya, I miss you. Iya Pak Kris ya. I miss you, Miss Meong kali. Kenapa engkau rindu aku tanah? Karena engkau berjalan di atas punggungku dan engkau taat kepada Allah. Engkau sujud gitu. Maka kita harus kupas tuh kajian tentang alam barzah seperti apa, mahsyar gimana, dan sini baru explikan dari mahsyar gitu. Nanti ketika kiamat seperti apa, sakaratul maut seperti apa, maut seperti itu harus kita tahu gitu kan. Ketika kita di kafani kita lagi ngapain, ketika kita dimandiin kita, banyak orang nggak tahu tuh, harus kita pelajari. Berdasarkan ilmu. Baik lagi tadi, tanah ngomong. Ada lagi tanah yang gedek banget sama orang. Kenapa? Penjenah ini dia dihajar sama tanah. Gitu. Kenapa? Dia berjalan di punggungku gitu kan, dengan kemaksiatan. Subhanallah. Kira-kira gitu. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Iya. Udah habis Pak, alhamdulillah Pak. Sudah selesai. Ya udah kalau begitu. Ya, udah nggak apa-apa gitu. Ya udah Pak Ustaz, silakan itu Pak Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.